Cara sederhana ini jika kamu lakukan akan membantu kamu bisa cepat pulih loh, atau paling enggak meringankan dari kecemasan yang kamu alami. Baik kamu itu mengalami gangguan kecemasan menyeluruh, ataupun gangguan kecemasan panik, itu akan membantu kamu. Bahkan kalau kamu punya OCD, Obsessive Compulsive Disorder, ini juga sangat membantu kamu. Oke? Mau tahu apa itu? Tonton video ini sampai habis. Teman-teman perhatikan bahwa ketika kita mengalami namanya kecemasan, mau teman-teman untuk kecemasan biasa atau kecemasan gangguan kecemasan, ya, maka teman-teman tuh akan cenderung relatif terburu-buru. Perhatikan, gerusa-gerusu, tergesa-gesa. Mungkin teman-teman tidak menyadarinya karena sudah terbiasa. Ketika kita dalam mode survival, di mana dalam mode survival itu kan ada beberapa sistem saraf yang terjadi, teman-teman. Biasanya kita terjadi dalam sistem saraf flight seperti itu, maka yang terjadi sekali lagi adalah tergesa-gesa, terburu-buru, seolah-olah ada yang ngejar gitu kan. Yang cemas kan sama, teman-teman. Cemas itu selalu merasa ada yang mengancam, ada yang akan ada apa begitu. Jadi yang terjadi adalah kayak buru-buru gitu, kayak nggak bisa rileks gitu, nggak bisa tenang gitu. Duduk aja itu kayak rasanya kayak nggak nyaman gitu, kayak ada yang, "Duh nanti gimana," gitu kan. Itu kan kayak namanya tuh buru-buru gitu loh, teman-teman. Itu buru-buru itu kayak gitu. Atau ketika misalnya teman-teman melakukan hal yang lain, gampang sesimpel ini teman-teman, makan. Makan perhatikan deh, teman-teman tuh pasti makannya terburu-buru. Kebanyakan itu makanya buru-buru, pengen cepet habis. Nyendok, nyendok langsung makan, langsung makan, langsung makan. Kayak seolah nggak menikmati makanan itu gitu loh. Kayak seolah nggak bisa menikmati sesuap demi sesuap karena tadi teman-teman terburu-buru. Nah inilah yang membuat kamu tuh semakin cemas. Misalnya juga dalam keseharian, sehari-hari adalah ketika mengerjakan tugas, mengerjakan apapun lah teman-teman. Kamu kerjaan rumah tangga atau kerjaan apapun ya, perhatikan, kamu tuh juga maunya buru-buru, maunya gerusa-gerusu, maunya segera selesai. Nggak ada yang salah dengan mau segera selesai. Tapi poinnya saya adalah, perhatikan diri kamu baik-baik. Ketika kamu melakukan itu, kamu gerusa-gerusu nggak? Kamu terburu-buru nggak? Coba deh lakukan teman-teman. Mulailah kamu melambat. Walaupun kamu merasa nggak buru-buru, mulailah dengan sengaja melambat. Ketika kamu mulai bergerak, mulai relatif lebih tenang, dalam artian kamu lebih santai, kamu lebih memperlambat, kamu akan jauh lebih baik teman-teman. Contoh simpel teman, jalan-jalan. Jalan-jalan kan bisa dek dek gitu kan, kayak cepat, pengen cepat-cepat gitu kan. Nah begitu kamu pengen cepat-cepat langsung, jalan. Slow motion, termasuk misalnya ketika kamu cuci piring, ini misalnya piring, cuci, cus, ini airnya, sapunin, langsung tiriskan gitu kan, langsung ada lagi beresin, tiriskan, tiriskan gitu kan. Nah, coba deh kamu ketika cuci piring kamu lambat. Siram, baru kemudian itu melambat teman-teman. Mungkin akan ada, teman-teman akan mungkin ada merasa kayak tidak nyaman karena sudah terbiasa untuk cepat-cepat. Tapi kalau kamu mau lebih tenang, ya itu perlu kamu lakukan. Hal-hal sederhana ini perlu kamu lakukan. Mungkin tidak semua aspek kamu perlu lakukan. Mungkin kamu berlatihlah dulu misalnya ketika nyuci piring, diperlambat. Jadi kamu merasakan sentuhan, kamu merasakan air mengalir, kamu merasakan benar-benar rasakan sensasi yang muncul di tubuh. Begitu kamu bisa merasakan sensasi yang muncul di tubuh dalam artian dinginnya air, kemudian sentuhan sabunnya, rasanya kayak gimana, itu begitu kamu fokus di sensasi yang seperti itu, pikiran kamu itu nggak akan terlalu aneh-aneh. Yang membuat kamu cemas adalah pikiran ini yang terlalu banyak, yang sebagian besar atau bahkan sangat banyak sekali itu, pikiran-pikiran itu yang menghakimi. Nanti begini, nanti begitu, nggak sembuh, nanti akan begini, masih belum begini, masih akan belum begini, dan sebagainya. Nah, itu yang sering kali datang, ya kan? Dan kemudian biasanya teman-teman ikutin. Nah, begitu teman-teman fokus melambat dan kemudian fokus pada sensasi yang terjadi di piring, di tangan, ya, bukan sensasi
kecemasan yang jantung berdebar, bukan nafas yang memburu, bukan kemudian nyelekit itu yang kemudian fokuskan, bukan. Tapi pada apa yang kita lakukan itu. Contohnya misalnya, termasuk ketika bergerak kan teman-teman, tangannya kan gerak, tangannya kan jalan gitu kan. Nah kamu tuh fokus pada sensasi tubuh yang dirasakan ketika tangannya bergerak, melambat dan juga fokus pada sensasi tubuh yang terjadi. Sekali lagi, bukan sensasi tubuh cemasnya. Sensasi tubuh apa? Ketika kamu bergerak itu ya tangannya kan, gitu loh. Kemudian kakinya kan. Nah, itu rasakan melambatnya ke sana. Begitu kamu mulai fokusnya pada badan, pada gerakan yang kamu rasakan, bukan pada pikiran, kamu jauh lebih tenang, teman-teman. Pasti jauh lebih tenang. Nah, kalau misalnya kamu sedang mengalami gangguan kecemasan, di mana kamu kemudian merasakan, "Oh, gimana," ya itu ada caranya sendiri lagi, teman-teman. Sudah banyak bahas di YouTube saya juga. Kalau kamu belum punya buku Bye-Bye Cemas, ya punyai dong buku Bye-Bye Cemas, buku Goodbye Anxiety, ya. Itu sangat membantu kamu. Online course Bye-Bye Cemas, itu sangat membantu kamu, ya. Itu sangat membantu kamu untuk kamu bisa lebih paham apa yang sedang terjadi pada diri kamu. Hal lain juga misalnya ketika kamu lagi naik motor atau naik mobil, ya itu kamu cobalah untuk slow down gitu, nikmatilah ketika kamu lagi naik motor ya, naik mobil. Itu membantu teman-teman, sangat membantu. Setrika misalnya, juga sama bukan setrika setrika oke rileks, rasakan tangannya bergerak, oke. Nah, begitu tangannya bergerak, kamu bisa fokus pada tangannya bergerak, kamu bisa kemudian ketika kamu balik baju, kamu bisa merasakan yang habis setrika itu mungkin anget, kamu bisa rasakan angetnya, nikmati aja. Ya, itu tuh teman-teman akan membantu kamu jauh lebih tenang. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kamu melambat dan kamu kemudian mulai menikmati momennya, itu sebenarnya kamu sudah hadir di momen saat ini, di present moment, itu. Secara nggak langsung, ketika teman-teman melambat, maka teman-teman sudah mempraktekkan namanya mindfulness. Mindfulness dalam keseharian. Nah, ini yang perlu diperkuat dari hari ke hari. Banyak kok teman-teman yang mendapatkan manfaat dari melambat ini. Memang perlu dilatih ya. Silahkan dicoba ya. Selalu akan ada tantangan ketika melakukan hal melambat ini. Ya, karena apa? Karena sudah terbiasa untuk terburu-buru. Jadi saran saya, lakukan pada satu atau dua aspek dari kehidupan teman-teman. Entah itu nyuci, entah itu berjalan, setrika, atau apapun. Intinya satu kegiatan yang bisa teman-teman lakukan latihan secara konsisten untuk membuat teman-teman melambat. Dan disitulah kemudian perlahan mulai tingkatkan. Jangan fokus dengan hasil. Sekali lagi, jangan fokus dengan hasil. Anda langsung misalnya mendengarkan YouTube saya, kemudian langsung melambat. Begitu lo melambat, kemudian Anda merasakan belum ada perubahan signifikan. Anda bisa, nggak ngefek. Ya nggak bisa lah. Gimana bisa langsung ada perubahan? Karena Anda sudah melakukan gerakan sangat cepat itu sudah sekian lamanya. Sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya Anda melakukan dengan sangat cepat. Maka akan dibutuhkan waktu juga, penyesuaian juga untuk Anda bisa lebih tenang, untuk bisa lebih melambat dan mendapatkan manfaat. Dan juga setelah teman-teman mendapati bahwa, oh saya bisa nih, dengan melambat saya bisa lebih ada progres nih. Kemudian tingkatkan untuk dari satu aktivitas, kedua aktivitas, ketiga aktivitas. Nah, itu akan sangat membantu. Ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah mulai melambat, teman-teman akan merasakan bahwa lebih tenang. Kenapa? Karena sistem saraf teman-teman yang ada di dalam mode survival itu semakin terlatih, semakin sadar bahwa dia nggak perlu terburu-buru karena nggak ada sesuatu yang mengancam. Nggak ada sesuatu yang mengejar-ngejar. Dan itu membuat otak akan jauh lebih merasa, oh oke, aman ya, semuanya aman ya. Dan itulah hasilnya rasa tenang masuk dalam sistem saraf parasimpatis. Ya. Dan bagi teman-teman sekali lagi yang hambatan terbesar adalah ketika melambat, kita belum bisa fokus pada gerakan yang kita lakukan. Karena kita masih fokus dengan pikiran-pikiran hadir. Itu wajar di awalnya, sangat wajar sekali. Dan
izinkan tetap jaga optimisme bahwa kamu akan bisa pulih. Jangan terus bermain kesimpulan ya. Wah nggak bisa, ya nggak bisa teman-teman. Nah itu aja teman-teman, silahkan dipraktekkan apa yang saya bahas. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu untuk bisa segera lepas dari gangguan cemas. Dan ingat, gunakan buku Bye Bye Cemas, buku Good Anxiety untuk membantu kamu jauh lebih baik. Bye-bye.